Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Enggar Pawaninggali SPD dalam mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan untuk kelas 11 TKJ. Jangan lupa protokol kesehatannya, ingat 5M, memakai masker jika bepergian, rajin mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan juga membatasi mobilitas. Salam sehat buat kalian semua. Pengertian resiko usaha. Resiko usaha merupakan suatu keadaan yang tidak pasti dan terdapat unsur bahaya dalam usaha. Terdapat 3 faktor yang mempengaruhi ketidakpastian yang nantinya akan menyebabkan resiko kerugian, yaitu ketidakpastian ekonomi, ketidakpastian yang disebabkan oleh alam, dan ketidakpastian yang disebabkan oleh perilaku manusia. Jenis-jenis resiko usaha, diantaranya resiko produksi, terjadi ketika proses produksi telah berubah dari manual menjadi berbasis mesin atau sebaliknya. Resiko pemasaran, berkaitan erat dengan proses pemasaran produk. Resiko sumber daya manusia, ketika sebuah bisnis usaha telah berkembang dengan baik, terkadang memerlukan bantuan orang lain untuk menjalankan usaha tersebut. Resiko finansial, memiliki bisnis usaha berarti siap dengan resiko ketidakpastian pendapatan usaha. Resiko lingkungan, dapat muncul dalam suatu usaha. Misalnya dalam jenis usaha yang bergerak di bidang makanan, maka harus memikirkan limbah pabrik yang dihasilkan dari perusahaan tersebut. Resiko teknologi, usaha yang dijalankan biasanya selain dibantu dengan tenaga karyawan, juga menggunakan bantuan mesin atau teknologi. Resiko perbaikan, jika ingin melakukan perubahan atau perbaikan bisnis, sebaiknya dilakukan dengan hati-hati. Resiko kerjasama, memiliki partner dalam berbisnis tidak selalu berdampak baik bagi usaha Anda. Resiko peraturan pemerintah, sebagai warga negara yang baik sudah seharusnya menaati peraturan dan hukum yang berlaku. Resiko pengembangan aset, ketika telah mencapai kesuksesan awal, pastilah terdapat keinginan untuk mengembangkannya. Namun Anda harus berhati-hati untuk mempertimbangkan jenis pertimbangan apa yang akan dilakukan selanjutnya. Berdasarkan sifatnya, dibagi menjadi resiko spekulatif yang merupakan resiko yang memiliki kemungkinan terjadinya 2 peluang. Peluang terjadinya kerugian dan peluang terjadinya keuntungan, dan juga resiko murni yang apabila terjadi pasti akan memberikan kerugian, namun apabila resiko tidak terjadi tidak menimbulkan kerugian maupun keuntungan. Berdasarkan kontrolnya, dibedakan menjadi resiko yang dapat dikendalikan dan juga resiko yang tidak dapat dikendalikan. Misalnya, untuk resiko yang dapat dikendalikan, suatu perusahaan mengeluarkan sebuah produk baru untuk siap dipasarkan. Setelah berbulan-bulan produk tersebut berada di pasaran, perusahaan tidak kunjung memperoleh keuntungan atau pengembalian atas modal. Resiko yang muncul pasti adalah kerugian. Tetapi resiko tersebut masih dapat diatasi dan dikendalikan sebelum kerugian perusahaan semakin besar. Berbeda dengan resiko yang tidak dapat dikendalikan, yaitu resiko seperti kebakaran, penipuan, atau bencana alam adalah kejadian yang tentu tidak ada seorang pun yang menginginkan hal tersebut untuk terjadi. Berdasarkan jenis dampaknya, dibagi menjadi resiko sistematik dan juga resiko spesifik, di mana resiko sistematik merupakan resiko yang mempunyai dampak lebih kompleks dibandingkan dengan resiko murni dan resiko spekulatif. Contohnya adalah penurunan penjualan. Sedangkan resiko spesifik merupakan resiko yang memiliki dampak khusus dan tidak dapat dihindari, namun dapat diminimalisasi tingkat resikonya. Sumber-sumber resiko, diantaranya politik, yaitu resiko yang berasal dari kebijakan politik.
Lingkungan, yaitu resiko yang berasal dari lingkungan sekitar. Perencanaan, yaitu resiko yang berasal dari proses perencanaan bisnis. Pemasaran, yaitu resiko yang bersumber dari proses pemasaran. Ekonomi, yaitu resiko yang bersumber dari keuangan perusahaan. Keselamatan, yaitu resiko yang berhubungan dengan keselamatan kerja. Kriminal, yaitu resiko yang berhubungan dengan adanya potensi tindak kriminal. Manusia, yaitu resiko yang sumbernya dari manusia. Teknis, yaitu resiko dari hal-hal teknis. Proyek, yaitu resiko yang berasal dari kegiatan proyek. Alami, yaitu resiko yang bersumber dari alam. Keuangan, yaitu resiko yang bersumber dari keuangan. Tujuan dari manajemen resiko diantaranya melindungi perusahaan, meningkatkan kinerja perusahaan, membantu pembuatan kerangka kerja, mendorong manajemen agar proaktif sebagai peringatan untuk berhati-hati, dan sosialisasi manajemen resiko. Langkah-langkah manajemen resiko diantaranya identifikasi resiko, ranking berdasarkan kerugian, kontrol resiko, monitoring, dan review. Sekian materi dari saya hari ini. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Sampai bertemu dengan materi yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.